Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nurrahmi, NIM A1D1200013, Prodi S1 Gizi, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megareski, dengan materi Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rudi Merati, SSM Hum. Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Goris kerap menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. 2. Fungsi lebih memahami orang lain. 3. Fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. 4. Fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. 5. Fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. 6. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Ekspresi. Fungsi pertama ini pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud A. Menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif. B. Membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. C. Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. D. Menunjukkan keberanian penyampaian ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integrasi sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan atau sara. Bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. 2. Identitas nasional di mata internasional. 3. Sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa
paku ini berfungsi sebagai berikut. 1. Pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. 2. Penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual.